Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Raden Marlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, penyakit liver adalah istilah yang digunakan ketika ada gangguan pada organ liver atau hati yang ada di dalam tubuh kita sehingga tidak bisa berfungsi dengan baik. Nah, ketika tidak bisa berfungsi dengan baik, maka organ liver ini akan jadi bahaya gitu ya, karena fungsi utamanya adalah membuang racun yang ada di dalam tubuh kita. Jadi kalau akhirnya ada gangguan di organ liver kita, maka tidak bisa membuang racun. Nah, ini bahaya banget. Jadi pertanyaannya gimana ya cara menjaga kesehatan organ liver atau hati kita? Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu menjaga kesehatan hati. Namun sebelum bahasnya, kita akan membahas terlebih dahulu nih beberapa makanan atau minuman yang bisa memperburuk fungsi hati. Kita lihat yang pertama ya. Alkohol. Nah, ini semua juga sudah tahu gitu ya, bahwasanya minuman beralkohol ini sangat bahaya sekali gitu ya untuk organ-organ tubuh yang ada di dalam tubuh kita. Tidak hanya liver saja tapi semuanya seperti itu. Nah, kalau berbicara tentang livernya sendiri, kalau alkohol ini dikonsumsi dalam jumlah banyak dan berkelanjutan, ini dapat meningkatkan risiko terjadinya perlemakan hati. Jadi hati-hati ya, jangan mengonsumsi alkohol. Kita lanjut yang kedua. Makanan manis. Nah, terlalu banyak mengonsumsi makanan manis atau mengandung banyak gula ini dapat merusak liver karena fungsi utama dari liver ini adalah untuk mengubah asupan gula menjadi lemak. Oke, kita lanjut ke yang ketiga. Makanan tinggi garam, betul. Tubuh manusia itu butuh garam, tapi ada batasannya ya. Ada sekitar kurang lebih 1.500 mg per hari. Jadi kalau sudah lebih dari batasannya, ini bisa berbahaya dan bisa mengganggu fungsi hati. Kita lihat yang keempat, minuman bersoda. Nah, konsumsi soda berlebih ini juga bisa mengganggu fungsi hati, terutamanya untuk berat badan ya. Karena obesitas pada manusia juga ini bisa berpengaruh dari yang namanya minuman bersoda dan bisa berpengaruh pada fungsi hati. Kita lihat yang terakhir. Produk tepung dan olahan seperti biskuit, pasta, roti. Jadi harus berhati-hati kalau suka makan makanan yang terbuat dari tepung dan juga olahannya. Oke, itu dia tadi 5 makanan dan minuman yang katanya bisa memperburuk atau merusak fungsi hati, dan kami akan membahasnya saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa makanan atau minuman yang bisa merusak fungsi hati. Nah, untuk mengklarifikasinya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. David Fajar Putra SPGK, spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Geraha Kedoya, Jakarta. Selamat pagi, Dr. David, apa kabar? Selamat pagi, baik-baik. Oke dok, hari ini kita akan membahas beberapa makanan atau minuman yang katanya bisa memperburuk atau merusak fungsi hati nih dok. Wah, ini sangat bahaya sekali ya, karena kita tahu fungsi hati, organ hati ini sangat penting sekali dalam tubuh kita, terutama untuk membuang racun yang ada di dalam tubuh. Nah, kalau akhirnya racun nggak bisa dibuang kan jadi bahaya. Jadi kita harus menghindari beberapa makanan yang tidak baik gitu ya untuk kesehatan hati. Kita lihat yang pertama dok, alkohol. Nah, gimana nih dok? Ya, jadi alkohol ini memang merupakan bahan makanan yang paling beracun buat liver kita, buat hati ya. Nah, karena kerjanya hati yang harus mendetoksifikasi, maka bila orang itu minum alkohol, pertama terjadi adalah perlemakan hati. Nah, bila minum alkohol lebih banyak lagi, maka kemampuan detoksifikasi sel-sel hati itu mulai maksimal ya, sampai akhirnya sel-sel hati itu ada yang mati, dan kemudian terjadilah proses sirosis. Nah, sirosis ini kemudian bisa berlanjut pada kanker hati. Dan perlu diingat di sini untuk wanita itu kemampuan detoksifikasi alkohol lebih kecil dibanding pria. Jadi wanita lebih rentan untuk terjadi kerusakan hati akibat alkohol. Dan satu lagi, bahwa semua alkohol itu sama saja ya. Jadi bukan berarti kalau red wine lebih baik dibanding atau lebih aman dibanding minum alkohol yang lain. Enggak, itu sama aja, Bu. Oke, kalau ada minuman yang kadar alkoholnya beda-beda nih dok, kemudian ini tetap aja bisa berpengaruh pada fungsi hati gitu ya? Ya, berpengaruh.
Jadi standarnya itu untuk wanita itu 1 drink, untuk pria maksimal sampai 2 drink. Dan yang disebut 1 drink itu kira-kira kalau alkohol yang kadarnya cukup tinggi 40% gitu, kira-kira cuman 1 sloki ya, jadi 30 cc. Oke. Berarti memang ada takarannya dan perempuan itu lebih berisiko atau rentan gitu ya dok ya, bisa terganggu fungsi hatinya. Iya. Oke, jadi entah itu wanita atau laki-laki tetap aja kalau bisa kurangi atau bahkan jangan minum alkohol gitu ya dok ya, karena bisa mengganggu Ya, fungsi itu hati lebih kan baik. bahaya. Ya, apalagi buat yang sudah ada gangguan hati ya, mungkin ada fatty liver atau gangguan hati yang lain, lebih baik tidak minum alkohol. Oke dok, kita lanjut ke yang kedua dok. Makanan manis, nah apakah juga ini bisa merusak fungsi hati? Gimana nih dok? Oke, makanan manis di sini berarti makanan yang mengandung banyak gula ya, atau fruktos ya. Jadi ini juga bahaya karena gula itu hubungannya erat dengan terjadinya obesitas, kemudian diabetes ya, dislipidemia, dan semua gejala-gejala tersebut digabungkan menjadi satu yang disebut metabolic syndrome. Ya. Di sini perlu juga diperhatikan bahwa yang paling bahaya di sini adalah yang disebut HFCS. Ya. HFCS ini singkatan dari high fructose corn syrup. Jadi sirup jagung yang mengandung fruktos tinggi itu rasanya manis sekali, dan ini banyak digunakan oleh industri makanan. Dia dimasukkan dalam ya mungkin biskuit, mungkin kue-kue ya, dan terlalu banyak konsumsi HFCS fruktos tadi akan membawa kita pada dislipidemia ya, terutama trigliserid yang tinggi, kemudian juga akan diikuti dengan perlemakan hati. Dan nanti bisa terjadi yang disebut NAFLD ya, non-alcoholic fatty liver disease. Jadi penyakit fatty liver yang tidak disebabkan oleh alkohol, tapi menyebabnya adalah gula dan fruktos tadi. Oke, berarti kalau selama ini kita taunya makanan manis itu dampaknya pasti kalau kita ngomong makanan manis pasti diabetes gitu ya, diabetes. Tapi ternyata ada salah satu organ juga yang mungkin bisa terganggu yang namanya liver atau hati gitu ya dok ya. Jadi harus berhati-hati nih untuk mengonsumsi makanan yang manis gitu ya. Kita lanjut dok, yang ketiga, makanan tinggi garam. Nah apalagi sekarang banyak yang junk food, everybody loves the salty one gitu ya, yang agak asin gitu, gurih-gurih. Ini kan mengandung kadar garam atau mungkin natrium yang tinggi gitu. Ternyata juga tidak bagus untuk kesehatan liver atau hati ya dok ya? Betul, jadi garam itu selama ini kita tahu bahwa dia akan menyebabkan hipertensi, kemudian mengganggu fungsi jantung, fungsi ginjal ya. Tapi ternyata sekarang kita juga temukan bahwa makanan yang tinggi garam ini akan menyebabkan fibrosis di hati. Jadi sel-sel hati itu akan mengalami kerusakan, sel-selnya mati, kemudian diganti oleh jaringan ikat, dia disebut fibrosis hati. Sebenarnya untuk garam ini ada batas maksimalnya. Batasnya itu menurut WHO adalah 2000 mg natrium per hari. Ya, jadi 2 gram natrium per hari ini setara dengan 5 gram garam atau sekitar 1 sendok teh saja. Nah, tapi kita tahu tadi bahwa garam itu bukan semata-mata garam yang kita ambil, kita taburkan dalam makanan, tapi garam itu juga banyak tersembunyi, terutama pada ya tadi junk food ya, kemudian makanan olahan, makanan awetan ya, makanan kaleng dan sebagainya. Itu tinggi sekali garam, sehingga pada satu riset itu makanan sehari-hari kita itu mungkin 3-4 kali dari batas yang ditetapkan tadi.
Oke, ya berarti memang harus berhati-hati Sangat bagi tinggi garam. Iya, sangat tinggi garam ini bisa berbahaya terutama untuk liver atau hati kita ya. Oke, lanjut Ya, ke yang keempat nih dok, minuman bersoda. Nah ini, aduh apalagi kalau lagi siang-siang panas-panas gitu ya dok ya. Minuman bersoda yang dingin baru keluar dari lemari es gitu ya, itu seger-seger banget gitu. Tapi ternyata minuman bersoda bisa bahaya gitu ya untuk liver, gimana nih dok? betul. Jadi minuman bersoda itu umumnya pemanisnya menggunakan tadi HFCS ya, high fructose corn syrup. Nah ini sebagai contoh aja, satu kaleng Coca-Cola 360 ml itu gula yang terdapat sana setara 39 gram. Ya, jadi batas free sugar itu menurut WHO itu adalah 25 gram sehari atau sekitar 6 sendok teh sehari. Jadi kita masih boleh konsumsi gula, mungkin kopi atau teh, tapi maksimal sampai 6 sendok teh per hari. Nah tadi Coca-Cola tadi, satu kaleng, satu can aja sudah 39 gram gulanya ya. Ini juga akan memicu terjadinya obesitas, diabetes, insulin resisten, kemudian juga perlemakan hati, dan tadi yang saya sampaikan NAFLD ya, non-alcoholic fatty liver disease. Gitu. Oke dok, kita lihat yang terakhir dok. Makanan, produk tepung dan olahan, ini katanya juga bisa merusak fungsi hati, gimana nih dok? Betul ya, jadi tepung itu adalah satu refined karbohidrat ya. Refined karbohidrat itu adalah karbohidrat yang sudah diproses berulang kali biasanya sehingga kehilangan banyak zat gizi dan dia hanya mengandung satu jenis karbohidrat saja. Ini contohnya adalah gula dan yang kedua adalah tepung ya. Nah, kita tahu bahwa banyak sekali makanan olahan itu isinya adalah gula, tepung, kemudian minyak atau margarin ya. Makanan-makanan seperti kue-kue, biskuit dan sebagainya yang memang enak-enak sih. Cuman itu bisa berbahaya karena dia akan memacu terjadinya obesitas, diabetes ya, dislipidemia, jadi triglyceridnya tinggi, kemudian terjadi fatty liver juga ya, dan semuanya ini kita sebut sebagai metabolic syndrome. Oke, jadi sekarang tergantung ke kita gitu ya dok ya, mau pilih yang lezat atau yang sehat. Meskipun ada juga pilihan yang lezat dan juga sehat gitu ya dok ya. Baik, terima kasih dokter David sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Semoga fungsi hati liver kita semua ini baik-baik terus dan sehat-sehat terus ya. Sehat-sehat juga untuk dokter David di sana. Terima kasih dok, selamat pagi. Terima kasih, pagi. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Hati dan kita masih membahas topik kita hari ini, menjaga kesehatan hati. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar kesehatan hati, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Telah hadir bersama kami di studio Bincang Hati Dr. Hendra Nurjadin SPPD KG, spesialis penyakit dalam dan konsultan penyakit saluran cerna dan liver dari Mayapada Hospital Tangerang. Selamat pagi Dr. Hendra, apa kabar? Selamat pagi. Selamat datang kembali di Bincang Hati. Semoga tidak bosan-bosan ya dok ya. Oke dok, hari ini kita akan membahas tentang menjaga kesehatan hati seperti itu. Nah biasanya nih kalau di masyarakat kita itu yang lebih populer kan orang tahunya jantung gitu kan ya, ginjal gitu ya dok ya. Padahal sebenarnya ada satu lagi yang liver, yang hati juga tidak kalah penting seperti itu ya dok ya. Nah kalau berbicara tentang hati atau liver, sebenarnya ini organ apa dan letaknya ada di mana ini dok? Oke, jadi liver itu adalah satu organ yang paling penting, bahasa Indonesia hati. Di dalam tubuh kita. Fungsinya banyak. Lokasinya jelas di kanan bagian atas daripada perut kita. Persis di bawah diafragma. Rongga dada, bawahnya itu persis liver sebelah kanan. Di atas kanan. Fungsinya banyak. Itu organ
bisa organ penyer terbesar di dalam tubuh kita karena beratnya sekitar 1,5 kilo rata-rata. Cukup besar. Fungsi banyak. Satu dari fungsi metabolisme dari berbagai macam obat-obatan, termasuk juga beberapa zat-zat beracun yang kita kenal dengan detoksifikasi. Semua racun tubuh kita akan dimetabolisi dan dilakukan detoksifikasi di dalam liver. Kemudian fungsi yang lain adalah dia pembentukan daripada protein tubuh kita, termasuk albumin, dan juga faktor-faktor pembekuan darah yang berkaitan dengan masalah pembekuan darah, gumpalan darah, dan sebagainya. Kemudian metabolisme glukosa termasuk karbohidrat, kemudian juga fungsi untuk menyimpan daripada beberapa zat yang ditubuhkan tubuh, termasuk juga penyimpanan glukosa dalam bentuk cadangan glukosa itu glikogen. Di samping tempat penyimpanan dari beberapa vitamin A, D, E, K, dan juga beberapa mineral seperti besi, kemudian juga kupro dan sebagainya. Itu cukup penting sekali. Termasuk juga beberapa sirkulasi darah yang semua darah dari perut akan masuk ke liver dulu, dilakukan pembersihan kasarnya sebelum masuk ke dalam aliran darah yang lainnya. Penting sekali. Sangat penting sekali berarti ya. Dan saat ini belum ada mesin yang bisa menggantikan fungsi liver secara keseluruhan. Seperti fungsi ginjal bisa digantikan mesin. Liver belum ada, hanya sebagian kecil yang bisa dilakukan pencucian daripada liver. Kalau liver kita rusak total ya. Oke. Itu ya begitu yang penting. Jauh lebih fatal berarti ya, Dok. Lebih fatal. Oke. Nah, kalau lebih fatal gitu berarti kita harus ekstra waspada, ekstra hati-hati, ekstra perhatian untuk si hati ini sendiri. Betul, ya, Dok, ya? jaga liver. Jaga liver kita. Nah, pertanyaannya gimana kita bisa tahu kondisi liver atau hati kita ini baik atau tidak? Itu ada tanda-tandanya nggak sih, Dok? Betul. Seperti apa gitu? Satu, kita harus tahu dulu faktor risiko apa yang kita punya untuk liver kita terganggu. Faktor risiko daripada penyakit liver. Kedua, keluhan apa yang kita rasakan yang biasanya kita lakukan. Yang biasanya tidak kita rasakan, biasanya bertahap. Karena penyakit liver yang sifatnya bahaya itu diam-diam, nggak berasa. Silent killer dia. Betul. Kalau kita biarkan tanpa kita ketahui. Ketiga ya laboratorium. Keempat baru kalau kita perlu dengan pemeriksaan imaging, biasanya USG kah atau CT scan atau MRI, tergantung apa yang kita ingin cari. Itu yang kita ingin memastikan liver kita seperti apa. Faktor risikonya apa saja tadi, Dok, kalau disebut? Satu kan penyakit liver banyak, yaitu satu penyakit yang berkaitan dengan infeksi, baik infeksi daripada bakteri, parasit maupun virus. Kedua, penyakit-penyakit metabolik. Mungkin tadi saya sebutkan masalah dengan banyaknya asupan tanda kutip karbohidrat berlebihan, termasuk gula berlebihan, lemak berlebihan menyebabkan fatty liver, perlemakan hati. Itu juga ke depan dengan pola hidup sekarang akan menjadi salah satu penyakit liver yang akan mungkin menggantikan penyakit hepatitis B atau C. Karena obat-obat untuk hepatitis C kan sudah ada. Lambat laun mungkin jumlah insiden penyakit liver yang menahun mungkin akan bergeser ke arah perlemakan hati, fatty liver. Ketiga adalah penyakit-penyakit bawaan. Bawaan daripada biasanya sih dibawa sejak lahir, apakah kelainan daripada proses penumpukan zat-zat yang harusnya dimetabolisasi dengan baik ini tidak terjadi. Jadi ada penumpukan besi, penumpukan daripada kupro itu tembaga, dan juga yang lainnya. Termasuk juga ada penyakit autoimun. Autoimun juga? Genetik ya, autoimun. Jadi biasa autoimun hepatitis, kemudian ada juga penyakit autoimun yang mengenai saluran-saluran empedu di dalam hati, kita sebut dengan primary sclerosing cholangitis dan sebagainya. Cukup banyak. Tadi dokter menyebut ada faktor penyakit bawaan ya, atau penyakit penyerta gitu. Ada faktor komorbid di situ ketika kita berbicara ada penyakit yang lain. Nah, sebenarnya kalau dari kesehatan hati itu sendiri, mana yang benar atau dua-duanya benar? Dari hati bisa menyebabkan komplikasi penyakit yang lain, atau komplikasi yang lain bisa menyebabkan gangguan di hati, atau bisa dua-duanya? Karena tadi kan dokter menyebutkan kayak darah pun harus lewatin hati dulu untuk kemudian dipompa ke seluruh tubuh gitu. Gimana ini, Dok? Ya, jadi gini, dua-duanya betul. Jadi ada penyakit yang akan berdampak pada hati. Kita tahu bahwa hati juga mempunyai sistem untuk imun sistem kita. Kita sebutkan RIS, reticuloendoplasmic system. Jadi itu akan menjadikan benteng tubuh kita dengan hati. Contoh, kalau kita kena infeksi, katakanlah infeksi virus, kita kena flu atau demam berdarah atau tifus, itu fungsi hati terganggu. Karena SGLT2 akan naik juga. Kita sebutkan reaktif hepatitis. Itu bisa terjadi. Orang-orang dengan shock akibat mungkin sepsis, infeksi berat, shock, liver juga terganggu.
kita sebut ischemic hepatitis. Kemudian penyakit lain juga bisa terjadi. Misal kita katakanlah diare akibat daripada kuman amuba. Mencet yang kita bilang kok lama nggak diobati tuntas, amuba bisa naik ke liver, menjadilah abses liver. Infeksi itu juga ada penyakit sekunder yang lain. Yang kedua, penyakit liver yang primer bisa mengganggu organ lain juga banyak. Satu misalnya liver yang terganggu, sirosis. Lama-lama ginjal bisa terganggu juga. Kita kenal dengan hepatorenal syndrome. Itu bisa terjadi. Kedua, liver kita terganggu, maka proses daripada faktor pembekuan darah kita akan terganggu juga, karena metabolismenya kan di dalam liver. Trombosit bisa turun, faktor pembekuan darah bisa memanjang, yang berdampak bisa gampang perdarahan. Ketiga, karena aliran liver itu juga menampung darah dari saluran cerna, darah pembuluh darah kejepit, akan terjadi pelebaran pembuluh darah di sepanjang saluran cerna kita. Bahkan bisa muntah darah akibat daripada liver menjepit aliran darah dari saluran cerna kita, itu juga bisa melebar dan akhirnya pecah dengan varises. Varises di kerongkongan maupun di lambung. Itu cukup banyak, sehingga dampak-dampak ini mesti kita kenali. Bahkan beberapa pasien dengan gagal jantung, pompa jantung nggak bagus karena gagal jantung tadi menyebabkan aliran dari liver yang ke jantung terganggu. Liver pun bisa bengkak. Akibatnya. Pembengkakan liver ya? Akibat daripada darah yang ke jantung kan tidak dipompa dengan baik. Itu juga banyak sekali. Jadi antara apa liver duluan atau mungkin organ yang duluan, perlu kita lihat daripada histori pasien ini, keadaan penyakitnya, dan juga hasil daripada laboratorium maupun pemeriksaan yang lain. Oke, berarti ini cukup banyak. Cukup banyak ya, dan kedua-duanya bisa saling berpengaruh dan berkaitan gitu. Betul. Ya, Dok ya. Nah, kalau dari dengan berkaitan erat mana duluan gitu ya. Sebenarnya kalau dilihat dari tingkat keparahannya ada jenis-jenisnya nggak sih, Dok? Maksudnya kayak dari yang mungkin yang ringan hingga sedang ke berat, ada jenis-jenisnya nggak? Tergantung dari penyakit dasarnya. Jadi semua kan penyakit itu ada permulaan maupun ada akhir. Kalau bisa primary liver disease, jadi penyakit yang utama dari liver kan yang paling menjadi momok sekarang kan bukan yang sifatnya akut. Akut itu misalnya hepatitis A. Hepatitis itu kan infeksi virus hepatitis A akibat makanan, liver meradang hanya temporali. Itu kan minggu juga akan sembuh sempurna. Tapi penyakit yang menahun tanpa disadari, rusak bertahap. Nah, itulah kadang-kadang menjadikan bukan stadium, istilah itu keparahan penyakit sesuai dengan kerusakan yang terjadi di dalam liver kita. Nah, yang terminal liver disease ya tentunya adalah cirrhosis hepatitis. Jadi semuanya mengkerut, fungsinya hampir dibilang menurun sekali, terjadilah keadaan yang benar-benar ya kerusakan hati yang terminal. Itu yang paling parah. Dan umumnya sih ya tinggal menunggu kalau memang nggak ada waktu atau biaya untuk melakukan transplantasi hati. Waduh. Itu rusak total, karena nggak bisa perbaiki lagi. Kalau masih awal mungkin bisa. Makanya kenalilah penyakit hati dari awal untuk mencegah kerusakan permanen yang tidak memungkinkan hati diperbaiki kembali. Oke, berarti memang harus dari awal banget gitu ya untuk semua penyakit. Mencegah lebih baik kan daripada mengobati seperti itu. Berarti memang harus bisa mendeteksi, bisa menganalisis dari awal, mendiagnosis bahwasanya ada sesuatu nggak sama liver atau hati kita seperti itu ya, Dok. Tapi kalau berbicara tentang faktor risiko, mungkin ketika kita mendeteksi atau mendiagnosis ada sesuatu nggak sama liver kita kan ya mungkin berbeda-beda ya, Dok ya. Kondisi setiap orang kan berbeda-beda. Mungkin masalah ya tadi penyakit penyerta atau bawaan, faktor genetik juga dan lain sebagainya. Nah, kalau dengan beberapa faktor risiko yang ada tuh, Dok, sebenarnya ada yang tidak usia atau jenis kelamin tertentu yang mereka rentan mengalami gangguan pada hatinya? Usia berkaitan dengan penyakit penyerta. Misal orang-orang yang sudah lanjut di mana komplikasi diabetes, obesitas, lemak tinggi, kemudian juga mungkin penyakit jantung yang akan menyebabkan kerusakan hati secara bertahap. Jadi lebih banyak usia faktor penyertanya. Contoh diabetes, lemak tinggi, penemakan hati, fatty liver. Lama-lama kan fatty liver juga akan merusak hati. Nah, itulah berkaitan dengan umur. Jadi tidak langsung. Kedua dengan usia, dengan gender. Gender biasanya tidak, kecuali perilaku. Biasanya kan secara umum kan kalau laki-laki mungkin lebih banyak meminum alkohol barangkali, mungkin banyak tato-tato. Jadi resiko tertular penyakit liver
bisa terjadi. Misalnya contoh hepatitis B atau C, alkohol liver disease itu bisa terjadi mungkin lebih banyak pada laki-laki karena gaya hidup tadi. Jadi itu lebih menyangkut kepada faktor daripada individu itu sendiri. Faktor individu itu sendiri. Oke dok, sebelum lanjut ini ada DM Instagram dari pemirsa kita dok, kita baca terlebih dulu di layar. Dari @yuni_23. Keponakan saya terkena penyakit kuning pada saat baru lahir dan tidak bisa diselamatkan. Apakah ini erat kaitannya dengan gejala hepatitis? Dan apakah semua penyakit kuning pada bayi dikarenakan terinfeksi dari ibunya? Nah, dari @yuni, gimana nih dok? Pertama, mungkin Ibu Yuni mesti melihat apakah lahir bayi kuning itu sejak saat dilahirkan sudah kuning atau butuh waktu beberapa hari atau beberapa bulan. Jadi tergantung timing terjadi kuning. Itu untuk melihat apakah dari ibu atau tidak gitu ya? Betul. Biasanya sih bayi kan biasanya bawaan. Bawaan paling sering kan adalah kegagalan daripada hati untuk memetabolisme zat-zat yang masuk ke dalam liver untuk dibersihkan. Biasanya kalau misalnya hanya kuning sesaat adalah ketidaksempurnaan enzim hati merubah bilirubin itu kayak empedu yang diserap misalnya kan dirubah jadi bilirubin 1 menjadi 2 yang tidak bahaya, bukan tidak bahaya, artinya tidak akan menumpuk dan kali bisa dikeluarkan ke dalam usus kita. Nah, gangguan perubahan daripada metabolisme, perubahan istilahnya apa ya? Ada enzim yang akan merubah bilirubin 1 itu yang indirect menjadi direct. Mungkin agak bingung istilahnya, tapi itu adalah proses di hati. Kalau itu nggak terjadi, maka bayi akan kuning selamanya. Bilirubin 1 atau indirect bisa masuk ke dalam otak, menyebabkan bayinya juga mungkin akan tidur dan akhirnya akan mungkin semuanya akan terganggu. Bisa terjadi. Itu mungkin bisa dari bawaan genetik. Kedua, kalau ibunya infeksi hepatitis B atau C, mungkin bisa juga, tapi biasanya dari awal kan dokter sudah tahu bahwa ibu ini punya infeksi hepatitis B dan C. Jadi bayinya lahir akan dipersiapkan. Dan biasanya kalau hepatitis B atau C pada ibunya, bayinya nggak akan segera meninggal saat dilahirkan. Butuh waktu untuk merusak liver. Bukan. Jadi kelihatannya kalau Ibu Yuni tadi mengatakan bahwa bayinya meninggal sesaat setelah melahirkan atau beberapa saat, artinya tidak tahunan, pasti bukan infeksi. Lebih banyak kegagalan fungsi hati. Mungkin apakah hatinya memang tidak terbentuk sempurna, ada kelainan enzim dalam hati yang memetabolisme daripada zat-zat tubuh, atau juga ada faktor-faktor yang lainnya. Jadi lebih banyak adalah mungkin bawaan. Tapi tetap bagaimanapun ketika ibu hamil harus dicek ya dok, ada hepatitis atau tidak gitu ya. Karena ada penyakit hati yang bisa kita cegah. Nah itu bisa ditangani sebelum melahirkan seperti itu. Betul. Oke dok, nanti kita akan lanjut lagi dan semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Bu Yuni ya yang sudah bertanya. Terima kasih Bu. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas lagi tentang bagaimana sih cara menjaga kesehatan hati. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Hati dan kita masih membahas topik kita hari ini, menjaga kesehatan hati. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehat.tv. Masih bersama dengan Dr. Hendra. Dok, kalau tadi kan ada pertanyaan dari Bu Yuni ya, tadi yang sebelumnya seperti itu, ketika bayinya meninggal entah karena sakit kuning atau infeksi atau ternyata bukan infeksi, mungkin gangguan fungsi hati seperti itu. Nah sebenarnya berarti kalau hubungan antara ibu dan anak itu kita ngomongin tentang genetik gitu ya. Nah ada nggak sih hubungan genetik, maksudnya kayak bisa menurun gitu untuk masalah hati ini sendiri? Yang kalau misalnya yang bayi baru lahir lebih banyak mungkin bawaan. Jadi kegagalan perkembangan organ liver barangkali karena kalau mendadak itu begitu lahir mungkin karena gangguannya berat pasti bawaan. Jadi selama bayi berkembang tidak mungkin terjadi kegagalan fungsi atau kegagalan pembentukan daripada liver itu sendiri. Fungsi kan banyak, fungsi yang banyak tuh kan, masing-masing fungsi punya jalurnya. Mungkin itu yang terjadi kegagalan. Jadi lebih banyak karena bawaan. Kalau genetik ada diturunkan. Biasanya penyakit keluarga yang diturunkan lebih baik dan biasanya tidak langsung fatal. Butuh waktu. Misalnya penyakit bawa genetik itu satu adalah autoimmune hepatitis. Kemudian juga
penyakit-penyakit kerusakan daripada saluran empedu di dalam liver, itu juga bawaan. PSC itu banyak terjadi, dan itu biasanya nggak mendadak. Akan diketahui dalam perjalanan hidup si bayi menjadi anak-anak, itu akan terjadi kelainannya. Jadi kalau genetik mungkin akan lebih lama. Lebih lama munculnya seperti itu ya, Dok. Betul. Ya? Tapi ada risiko ketika orang tuanya ada masalah hati, genetik ada risiko ke anaknya. Jadi nggak semua penyakit liver itu ada genetik kan. Jadi kalau ibunya punya sakit liver yang bukan genetik, katakanlah misalnya hepatitis B atau C, itu akan diturunkan pada saat proses melahirkan karena tertularnya darah ibu dan bayi saat melahirkan. Selama dalam kandungan biasanya hepatitis B dan C itu tidak akan masuk ke dalam bayi karena ada pelindung plasenta, ari-ari yang menghalangi apa yang boleh masuk ke bayi. Tapi saat melahirkan, itu kan fungsi plasenta nggak ada. Nah, terjadilah resiko pendarahan yang menjadikan penularan bayi dan ibu. Seperti itu. Oke, berarti tetap ada risikonya gitu ya, Dok. Oke, Dok, sebelum lanjut, ini sudah ada penelpon, Dok. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Selamat pagi, Pak. Saya Anton di Jakarta, Pak. Selamat pagi, Pak Anton. Silakan, Pak Anton. Mau tolong tanya, Pak, kalau kita sering buang angin itu apa ada hubungan dengan kesehatan hati kita ya? Oke, buang angin gimana ya, Pak, maksudnya? Maksudnya ya sering-sering itu apa? Dulu waktu kita masih remaja kan jarang-jarang buang angin, tapi setelah ada pensiun buang angin, maksudnya sering-sering itu apa? Kentut gitu gimana itu? Apa ada hubungan dengan kesehatan hati kita? Oke, dokter ada yang ditanyakan atau gimana? Kenapa? Tidak ada. Tidak ada. Oke, baik Pak Anton, terima kasih. Akan kita coba jawab. Terima kasih ya Pak. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak Anton. Gimana nih Dok? Ini buang-buang angin. Kayaknya dari tadi kita belum bahas buang angin. Buang angin segmen terpisah mungkin, Mas Raden. Kenapa? Buang angin tidak berhubungan dengan penyakit liver tentunya. Kenapa? Itu tadi lebih banyak faktor daripada saluran cerna. Nah itu mungkin dibahasnya terpisah karena buang angin tidak berkaitan dengan penyakit liver. Jadi tidak khawatir. Tidak khawatir. Jadi gejala liver tidak ke arah buang-buang angin. Tapi mungkin itu karena masalah banyak gas gitu ya. Betul, banyak gas saluran cerna. Ya. Mungkin harus mengurangi makanan-makanan yang bergas gitu ya Dok ya. Ya, kesehatan dari saluran cerna kita nanti dilihatkan. Salah satunya mungkin sakit ma atau juga gangguan daripada pola defekasi. Oke. Berarti tidak ada hubungan dengan liver ya. Tidak ada. Intinya liver Pak Anton ini insya Allah masih sehat-sehat aja. Mungkin nanti bisa dicek lagi untuk kemudian mengetahui apa penyebab dari buang-buang anginnya ya. Tapi yang pasti tidak ada hubungan dengan liver gitu ya Dok ya. Ada. Baik, terima kasih Pak Anton. Lanjut Dok. Kalau kolesterol tinggi Dok, ini bisa berpengaruh juga ke kesehatan hati atau gimana? Betul. Jadi dikatakan metabolic disease, salah satunya kolesterol tinggi. Karena kita tahu penumpukan kolesterol dalam hati, termasuk trigliserida, termasuk juga orang diabetes tidak terkontrol, obesitas, itu akan menyebabkan non-alcoholic fatty liver disease. Kita sebut dengan NAFLD. NAFLD. Kedepannya, NAFLD itu kan semakin banyaknya sel-sel lemak yang ditimbun di liver kita, akan menggeser atau mendesak fungsi sel-sel hati yang normal. Lama-lama seluruh liver kita akan tergantikan oleh lemak. Lemak itu lama-lama kan bukan fungsi sel yang normal. Lama-lama dia akan menyebabkan fibrosis, pengerutan pada liver. Lama-lama mengeras, akhirnya jadi liver cirrhosis. Apalagi ditambah dengan adanya penyakit hati lain. Misalnya hepatitis B, hepatitis C yang sifatnya kronik. Ditambah pula misalnya alkohol, itu komplit. Kerusakan hati yang dipercepat. Jadi kalau kita lihat kerusakan hati menjadikan terminal liver disease, butuh waktu tahunan bahkan puluhan tahun. Hepatitis B dan C saja yang terinfeksi mungkin butuh waktu sekitar 10, 15 tahun, 20 tahun barangkali cirrhosis. Nah di NAFLD lebih lama lagi, bisa 20, mungkin 25 tahun barangkali yang fatty liver. Nah tapi kombinasi beberapa penyakit hati akan mempercepat kerusakan itu tadi. Jadi orang-orang dengan kolesterol tinggi, trigliserida tinggi, obesitas, diabetes harus mengontrol dengan baik semuanya. Karena ini semua faktor risiko terjadinya perlemakan hati yang akan berujung pada kerusakan. Oke. Nah kalau berbicara tentang penyakit liver dengan faktor risiko dan dampaknya yang sangat luar biasa gitu ya Dok ya. Sebenarnya pertanyaannya kemudian mungkin bagi mereka yang mengalami penyakit hati gitu ya.
ini bisa disembuhkan full 100% atau dia penyakit jangka panjang yang tidak bisa disembuhkan tapi hanya ya di apa ya Dok, ya, ditahan atau diminimalkan gitu atau gimana nih? Tergantung penyakit dasar liver apa yang dipunyai. Beda-beda. Beda-beda. Kan saya bilang tadi banyak. Kalau penyakit liver infeksi, tergantung infeksinya. Apa infeksi yang sifatnya akut, hepatitis A, infeksi bakteri, parasit, amoebiasis, itu sembuh sempurna. Sembuh sempurna. Ya. Tapi yang kronik, B, C, fatty liver, itu akan mungkin sembuhnya bukan sembuh sempurna, kecuali yang C. Yang C pun kan obat sekarang bagus. 3 bulan diobati, itu yang C akan hilang sempurna. Tapi bekas infeksi yang sudah terjadi beberapa tahun sebelum yang tidak diketahui akan berbekas dan punya potensi masih berlanjut. B, belum ada obat yang menuntaskan. Fatty liver, dengan menurunkan berat badan 7-10% akan signifikan mengurangi derajat fatty liver. Tapi kalau kita tidak menjaga lagi akan terjadi terus fatty liver itu. Alkohol juga sama. Jadi semuanya kalau kita bisa cegah lebih dini, progres kerusakan hati yang ini penyakit yang kronik akan bisa kita cegah. Ujung-ujungnya yang kita takutkan kan livernya rusak total. Itu kita cegah sehingga pasti tidak akan 100% sembuh yang sifatnya kronik. Oke. Yang kronik ini berarti sifat si penyakitnya atau karena waktu penanganannya Dok yang akhirnya tidak bisa sembuh secara sempurna? Dua-duanya. Oh. Kalau kita terlambat, contohnya kita punya hepatitis C. Kan banyak teman-teman kita tanpa sadar ada hepatitis C atau juga B. Namanya kita kronik. Tapi karena tidak bergejala, dia tenang-tenang aja. Tapi kan kalau virus itu tidak pernah dideteksi, tidak kita lakukan pemeriksaan secara berkala, diam-diam merusak. Kerusakan liver tidak diketahui, akhir-akhirnya kan akan menjadikan rusak. Nah inilah yang saya maksud mungkin nggak bisa dicegah karena sudah terlalu advance. Itu yang dari tingkatan. Atau sudah kita obati, tapi karena memang sifatnya penyakit ini tidak bisa bekasnya itu nggak bisa di stop. Karena punya potensi. Namanya orang rusak kan, barang rusak kan tetap akan bermasalah di kemudian hari. Jadi tetap namanya orang-orang yang telah sembuh dari hepatitis B atau C tetap harus dilakukan pemeriksaan berkala untuk memastikan bekas yang terjadi itu tidak akan muncul menjadikan yang berbahaya di kemudian hari. Berarti ada faktor rekurensi di situ ya? Dia muncul lagi seperti itu? Bukan rekurensi, tapi gejala sisa yang ada itu nggak bisa hilang 100%. Contoh gini, orang pernah kena hepatitis C, diobati. Karena selama itu sudah ada kerusakan. Banyak atau sedikit kita nggak tahu. Nah inilah yang berpotensi menjadikan kanker di kemudian hari. Kanker hati. Jadi hepatitis C, walaupun sudah sembuh, masih punya potensi ke depannya berkembang. Nah itu yang saya maksud harusnya dilakukan surveillance penyakit hati. Jadi artinya harus diikuti sampai dengan dia ya sehat selalu harusnya. Terus berlanjut gitu ya Dok, ya diawasi terus gitu lah intinya bahasanya gitu. Nah untuk menjaga itu supaya tetap konsisten sehat, tidak terjadi ya hal-hal yang tidak diinginkan lah seperti itu. Nah apa sih yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan untuk mereka pernah punya riwayat itu? Satu yang pasti menghindarkan semua perilaku, gaya hidup yang akan memperberat fungsi hati. Contoh kegemukan. Kan obesitas kan menyebabkan fatty liver. Kedua, mencegah kegemukan tentu yang mengurangi konsumsi makan karbohidrat maupun yang termasuk gula karena itu akan mempercepat gemuk maupun terjadinya peningkatan daripada kalori. Ketiga, kontrol kolesterol dan trigliserida. Ketiga juga jangan lupa kontrol gula darah karena itu semua adalah punya potensi untuk menjadikan fatty liver. Gaya hidup, alkohol, sembarangan minum obat atau jamu-jamuan kita nggak jelas. Hati-hati juga. Dokter ya. Betul. Nah itu kan harus kita kontrol. Di samping kita pastikan saya tidak ada penyakit dasar lain yang memang ada. Kalau kita belum punya kekebalan terinfeksi virus hepatitis, kita vaksin. Nah itu yang mesti kita kontrol. Oke Dok, nanti kita akan lanjut lagi mungkin bagaimana pengobatan terbaik dan menjaga kesehatan hati. Mungkin tips-tips yang simpel yang bisa kita lakukan gitu ya Dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bicarasatidakTV. Kami akan segera kembali.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih bersama dengan Dr. Hendra, dan di segmen terakhir ini kita akan membahas beberapa tips atau cara-cara yang bisa kita lakukan gitu ya, Dok ya, untuk menjaga kesehatan hati kita. Karena mungkin dari hal yang simpel ini fungsi hati kita bisa tetap bekerja dengan baik gitu ya. Apalagi di masa pandemi di mana orang makan junk food, nggak olahraga, suka ya minum-minuman yang nggak bagus gitu, akhirnya membuat fungsi hatinya agak menurun gitu ya, Dok ya. Kita lihat yang pertama. Imunisasi sejak dini. Imunisasi seperti apa sih, Dok, yang dibutuhkan kemudian untuk menjaga salah satunya ke hati? Yang hati, saat ini kita punya hepatitis A dan B untuk vaksinasi. Namun kita tahu yang membahayakan kan yang B. Jadi pastikan imunisasi B dan berhasil mendapatkan antibodi. Banyak orang tua yang lupa, baik divaksin imunisasi dasar hepatitis B kan 3 kali. Tapi nggak pernah dicek apakah vaksin yang diberikan tuh menimbulkan antibodi yang mendapatkan perlindungan untuk bayi ini. Harusnya setelah divaksinasi yang ketiga, 1 bulan 2 bulan cek antibodinya udah ada belum. Jadi yang terjadi selama ini hanya vaksin aja tanpa dicek? Betul, banyak kejadian seperti itu. Banyak orang tua yang datang, anaknya kena hepatitis B atau C. B lah seringkali. Dok, anak saya kan udah divaksin, Dok, lagi bayi. Kok sekarang umur 20 bisa kena hepatitis B? Nah, pertanyaan saya, ibu waktu divaksin pernah nggak dicek anaknya punya antibodi? Jadi pengetahuan bahwa divaksin itu tidak selalu akan menghasilkan antibodi mesti diketahui. Pastikan setiap kali divaksin antibodi bekerja. Terjadi maksud saya. Karena bisa terjadi, kenapa antibodi tidak terjadi? Artinya apakah mungkin penyuntikannya tidak baik? Vaksinnya apakah mungkin ini dalam masa, karena vaksin itu mesti dijaga dengan cold storage. Dari pabrik sampai disuntik itu mesti dalam cold chain, nggak boleh hangat kasarnya. Dan ada temperatur tertentu, itu daripada kualitas vaksin. Kedua, mungkin anaknya tidak punya respon yang baik untuk vaksin, barangkali. Itu mesti cek juga, mungkin anaknya malnutrisi, kurang gizi sehingga kemampuan tubuh membuat antibodi nggak ada. Nah, seyoga harus dipastikan. Kalau tidak berhasil, apa sih lakukan? Suntik ulang. Dengan vaksin yang mungkin berbeda barangkali. Diulangi. Atau beberapa mungkin kalau bisa baru 3 kali, berikan ekstra suntikan yang keempat. Untuk membentuk antibodi tadi itu ya? Kalau titernya rendah banget nih, suntikan ekstra. Nggak jadi juga, harusnya ulangi 3 kali. Dari awal lagi ya? Kalau 2-3 kali nggak bisa nih, dasar. Berarti orang ini non-responder. Atau jadi, ada sesuatu dalam tubuhnya gitu ya? Barangkali, jadi secara genetik orang ini nggak respon dengan antibodi. Agak hati-hati, berarti kan orang ini tidak punya antibodi, pembentukan antibodi yang adekuat. Oke. Berarti tidak memiliki antibodi yang adekuat, dan yang pasti harus jadi catatan gitu ya, Dok ya? Betul. Tidak hanya vaksinnya aja 3 kali, tapi dicek setelah itu terbentuk antibodi atau tidak. Betul. Ya, jadi harus cek yang keempatnya untuk cek antibodi. Oke, Dok, kita lanjut selanjutnya. Makanan bergizi. Nah, makanan bergizi juga penting untuk fungsi hati ini, Dok. Betul. Satu mungkin dari masa janin. Waktu janin kan butuh gizi yang baik untuk pembentukan. Jadi organogenesis, pembentukan organ masa janin penting. Kalau malnutrisi, kurang gizi ibunya, bayinya pun kan akan terjadi gangguan pembentukan daripada organ tubuh kita. Masih penting. Kedua, kalau sudah terbentuk bayi lahir, protein atau apapun mesti dengan cukup. Karena jangan sampai bayinya kurang gizi menjadikan malnutrisi pada masa anak-anak. Kan banyak pemberitaan di daerah-daerah, rekan-rekan kita di daerah Afrika dan sebagainya yang malnutrisi. Itu akan jadi problem. Livernya pun mungkin akan jadi problem. Karena kalau kurang gizi ya prosesnya akan terjadi tidak baik. Kedua, jangan lupa dengan kehidupan sekarang kan banyak orang kan cenderung bukan kurang gizi, kebaikan gizi. Over ya? Obesitas. Justru sekarang masalah utama bukan di malnutrisi atau gizi buruk, tapi lebih ke obesitas ya? Ya, pada remaja yang cenderung mungkin dari anak lucu, gemuk. Remaja makin gemuk, sudah kerja makin gemuk, karena duitnya banyak untuk jajan. Akibatnya apa? Terjadilah kegemukan, khususnya sentral obesitas. Nah, lemak-lemak inilah yang akan menjadikan penumpukan di liver menjadikan fatty liver. Fatty liver yang kita kenal dengan apa ya? Kerusakan secara perlahan, ditambah dengan penyakit-penyakit lain terjadi, bisa diabetes atau juga penyakit-penyakit lain, kolesterol yang meningkat, terjadilah metabolic syndrome. Lama-lama juga akan menyebabkan komplikasi ke organ lainnya. Jadi ingat juga, jangan berlebihan. Jangan berlebihan, sesuatu yang tidak baik juga betul. tidak termasuk baik, gitu juga ya? jangan lupa
penggunaan vitamin. Banyak orang kan lemah, letih lesu, meminum vitamin tambah darah Fe. Besi disimpan di liver. Penumpukan besi berlebihan di liver akan bahaya untuk liver. Jadi hati-hati. Kalau kita memang darah kita kurang, Hb kita, pastikan apakah Fe-nya kurang, besinya, baru kita minum Fe. Kalau enggak perlu. Tidak semua anemia kurang besi. Jadi memang harus dicek di diagnosis yang benarnya seperti apa gitu ya dok. Jangan sampai salah konsumsi juga gitu ya. Oke, kita lanjut. Hindari alkohol. Nah ini sudah dibahas dari tadi juga ya. Ternyata alkohol ini dampaknya sangat buruk sekali ke hati gitu ya dok ya. Oke, kita lanjut selanjutnya. Hati-hati dalam mengonsumsi obat. Nah sebenarnya obat atau ada jenis asupan yang lain yang niatnya untuk mengobati gitu tapi akhirnya jadi malah salah dok. Ini gimana nih? Kalau obat kan relatif dokter yang memberikan. Iya, gimana? Obat-obat yang merusak hati mungkin ada beberapa. Tapi banyak obat bukan merusak, tapi mengganggu fungsi hati temporali, sementara. Contoh, banyak obat-obat bisa makan obat TBC. Rifampicin, INH bisa mengganggu fungsi hati, tapi sifatnya ada bisa kembali normal, irreversible. Obat di stop, dia kembali normal. Beberapa obat-obat untuk gondok juga bisa. Jadi ini tidak merusak sebenarnya, hanya mengganggu doang. Nah beberapa obat-obat yang bisa merusak banyak. Bukan banyak maksudnya, hati-hati. Karena kalau kita berikan dengan dosis terkontrol oleh dokter, mestinya nggak akan terjadi. Tapi beberapa makanan barangkali yang mengandung sesuatu yang banyak, mungkin makanan busuk, kacang busuk, alfa-toksin. Racun yang di kacang busuk itu juga bisa merusakkan liver rusak. Jamu-jamu kita nggak tahu. Kadang-kadang kalau jamu yang nggak bersih, ada jamu yang mungkin bertumbuh jamur yang merusak hati, itu bisa terjadi. Jadi agak hati-hati. Oke, hati-hati. Yang penting intinya adalah konsultasi ke dokter. Betul. Harus sesuai dengan resep dokter supaya pas, supaya bisa mengobati, bukan malah memperburuk dan merusak hati gitu ya dok ya. Baik, terima kasih Dokter Hendra hari ini sudah hadir di Bincang Sehati. Kita doakan semoga kita semuanya tetap sehat, terutama kesehatan liver atau hati kita gitu ya. Dokter juga sehat-sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah dan kita doakan semoga pandemi ini segera usai gitu. Betul. Terima kasih Dokter Hendra. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincang-sehati.tv. Saya Raden Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.